Dari yang namanya suatu pengamatan, dari yang namanya suatu pencarian tentang yang namanya solusi, dari yang namanya masalah, itu kan gimana ya, hal yang wajar dan hal yang tentunya itu perlu. Cuma ketika hal itu mencakup suatu negara, suatu kepemimpinan, itu kan udah beda ya, udah beda cara, udah beda intensitasnya gitu. Dan hal itu kan jadinya kayak banyak hal yang kompleks, kayak masalahnya itu di A, masalahnya itu cuma ekonomi, tapi ternyata itu nyangkut ke sosial, itu nyangkut ke pendidikan, dan masih banyak hal lainnya. Dan itulah yang terjadi dengan Indonesia yang aku amati, yang pada intinya adalah ketika aku melihat sesuatu hal dari permasalahan yang ada di Indonesia, misalnya itu bagaimana cara menyelesaikan korupsi yang ada di Indonesia, itu aja udah kayak nggak bisa dengan sesederhana cuma dipenjarakan lah, dengan apa ya, kayak ada banyak hal yang ketika suatu kasus daripada korupsi itu diungkap, diadili, itu sebenarnya ya, ketika kasus tersebut tergolong inti itu adalah yang paling sering dijaga. Jadi kalau kasusnya itu tergolongnya inti, itu banyak banget pihak, entah itu daripada pengadilan atau pengacara atau apapun itu, yang jelas mereka pasti gak akan pernah mau membongkarnya, gak akan pernah mau membiarkan hal itu diungkap gitu. Karena apa? Karena ya adanya aliran dana yang nyangkut juga gitu. Yang pada intinya kalau kasusnya itu inti, yaitu misalkan pelaku yang sedang akan diungkap itu adalah pelaku yang inti, itu dia pasti dijaga daripada agar dia nggak dibongkar, supaya dia nggak ngebuka ke kasus-kasus yang lainnya. Jadi ibarat kata dia itu kalau beneran intinya itu dia bakal menjadi butterfly effect yang membuat kasus-kasus lain di hal yang sama, di korupsi, bakal dibuka olehnya, karena dia punya data, dia punya banyak hal yang membuat hal itu bisa terbuka gitu. Dan itulah kenapa banyak banget kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi, kebanyakannya itu pasti ditutup-tutupi gitu. Kebanyakannya itu pasti gak terlalu banyak dibuka gitu. Dan bahkan kan yang kita ketahui ya, semisal ada kasus yang ada hubungannya dengan hal inti gitu, itu kan kayak pastinya tuh kayak ada suatu distraksi di mana dia akan bilang kalau gitu kenapa nggak dengan yang lainnya, kenapa cuma aku aja gitu. Itu kan kayak kayak oh gitu. Yang pada intinya adalah kasus yang berhubungan dengan permasalahan
atau ya permasalahan daripada korupsi di Indonesia itu tergolong besar, dan inti yang aku maksud itu juga banyak, jadi bukan satu orang gitu. Dan itu ngeri banget, apalagi kalau gimana ya, kayak kan kita kan tahu sendiri ya, sumber kepemimpinan kita tuh atau pengadilan ya kan, ada hal yang menarik, ada hal yang lucu, ada hal yang aneh ya. Kayak kalian tahu kan kasus IBAM kalau nggak salah, yang dia tuh kan dituntut korupsi, padahal dia nggak terbukti salah gitu. Kayak what is this, itu kayak apa sih gitu, kayak aneh banget. Yang pada intinya tuh kenapa hal itu bisa terjadi gitu, aneh aja sih. Dan keanehan itu malah makin diperparah kayak gini loh, biar aku tutup ya dengan sesuatu hal yang begitu sangat nggak bisa kamu tolak. Salah ya, hal yang akan membuat kita itu nggak akan melakukan hal yang bodoh gitu, baik diriku, baik kamu, dan orang-orang yang korupsi, orang-orang yang di pengadilan gitu atau dimanapun itu. Yang pada intinya adalah sesuatu hal yang buruk, yang jahat itu dilakukan karena ada tujuannya, karena ada hal yang akan didapatkan yang menurut orang tersebut hal itu baik untuknya. Cuma cakupan waktunya atau batas waktunya tergolong nggak pasti, yang artinya hal yang buruk itu mungkin akan ada baiknya untuk dirinya, tapi ketika ditanya apakah hal itu baik untukmu untuk selamanya, ya jawabannya enggak. Kenapa? Karena hampir tidak ada yang setuju hal yang buruk akan dibalas baik. Hampir banyak hal yang gak akan setuju gitu. Dan itu kan membuat sesuatu hal yang sederhana. Kalau kamu melakukan hal yang salah, hal yang merugikan, ya kamu akan dibalas dengan hal yang merugikan lagi gitu. Dan jangan berpikir setelah kematian itu nggak ada kelanjutan gitu, karena ya sains aja yang bilang bahwa seandainya tidak adanya kesadaran ketika sudah mati, karena mereka berpikir otak itu bagian daripada diri manusia gitu kan. Itu aja aku kayak otak bagian daripada diri, kayak nggak make sense gitu, kayak nggak masuk aja, karena di dalam pikiranku itu jauh berbeda dengan diriku gitu. Yang pada intinya kalau setelah kematian kamu dipertanggungjawabkan dari apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan adalah hal bodoh, yaitu merugikan orang lain, dan kamu dipertanggungjawabkan, itu kan kayak ngapain gitu, kayak ngapain sih ngelakuin hal yang salah cuma karena ingin merasa enak gitu, ingin merasa nikmat daripada hasil kesalahan itu. Kan korupsi itu kan salah ya, jelas salah gitu kan, terus dilakuin alasannya karena ingin ngerasain duit yang banyak, ingin ngelakuin apapun gitu.
kamu aja gak tahu kapan kamu akan mati gitu. Kayak kamu aja kan gak tahu akan mau mati, terus yakin gitu mau ngelakuin sesuatu hal yang seperti itu. Kenapa gitu, kayak aneh aja gitu. Ih, heran aku. Mereka tuh ibarat kata orang-orang yang ngelakuin hal yang merugikan orang lain itu, ibarat kata tuh mereka gak tahu akan apa yang terjadi setelah kehidupan, setelah kematian. Mereka nggak berpikir apakah kesadarannya itu bisa selamanya atau cuma di dunia aja. Mereka nggak berpikir seperti itu, kah? Bingung aja sih aku, karena kan jelas ya itu aneh. Dan keanehan itu ngebuat diriku bertanya kayak, coba aja mereka sadar, mencoba aja mereka yang ada di momen, di suatu permasalahan itu sadar bahwa dirinya itu ngelakuin hal yang salah, ngelakuin hal yang bodoh kalau kataku ya. Karena ya, kenapa kamu ingin merugikan dirimu di masa-masa yang akan datang, di masa-masa setelah kehidupan ini selesai gitu. Ya itu aja sih, aneh aja sih dengan orang-orang yang lakuin hal yang sebentar gitu, kayak ya lah, kayak gitu aja. Semoga sih ada yang sadar ya, semoga ada yang paham, semoga ada yang ngerti bahwa pentingnya untuk mengantisipasi dirimu di masa-masa yang akan datang, di masa-masa dimana hidupmu atau kesadaranmu itu bisa bertahan sangat lama ya. Kayak gitu aja. Dan aku minta maaf banget kalau ada yang salah kata, karena aku cuma ingin membicarain apa yang aku pikirkan, apa yang aku amati. Itu aja sih. Dan berterima kasih banget buat kalian yang mampir nonton videoku, karena itu bentuk daripada kalian itu membantuku gitu, membantu channelku. Ya dah ya.